Pemirsa, kebakaran melanda Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur pada Senin pagi, tepatnya tanggal 15 Desember 2025. Api ini menghanguskan sejumlah area pasar dan membuat aktivitas perdagangan pun terhenti sementara. Nah, faktanya sejak 2017 Pasar Induk Kramat Jati ini sudah 3 kali terbakar. Namun kali ini yang paling besar. Kami paparkan fakta di balik kebakaran Pasar Induk Kramat Jati. Berikut ini pemirsa, kita ke grafis yang pertama. Jadi kebakaran Pasar Induk Kramat Jati ini terjadi di gedung Blok C, kios buah-buahan, pemirsa, bangunan yang semi permanen itu tepatnya terbakar pada pukul 7:15 pagi dan total ada 350 kios yang terbakar di sana. Dan akibat kebakaran ini dilaporkan tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai 10 miliar rupiah. Dan sementara itu pemadam kebakaran berhasil memadamkan api dan melakukan pendinginan hingga pukul 11:20 waktu Indonesia bagian Barat dengan mengerahkan 95 personil dan 19 unit mobil pemadam kebakaran. Nah, lalu bagaimanakah kronologi kebakaran Pasar Induk Kramat Jati ini? Kita lihat ke grafis berikutnya. Berdasarkan keterangan dari Kasudin Gulkarmat Jakarta Timur menjelaskan bahwa kebakaran ini berawal dari sebuah toko plastik, pemirsa. Jadi saksi di lokasi itu sempat mendengar ada 2 kali ledakan yang terjadi di sana. Kemudian api itu langsung membesar lantaran dalam toko plastik itu terdapat tumpukan karbit. Nah, karbit ini seperti yang diketahui, pemirsa, bahwa kalsium karbida yang juga digunakan sebagai pematang buah. Nah, ini memiliki sifat senyawa yang mudah terbakar. Nah, selain itu ia juga mengatakan bahwa terdapat juga tumpukan kertas yang mudah terbakar di sana. Sehingga petugas pemadam kebakaran pun membongkar tumpukan tersebut sampai tuntas untuk memastikan bahwa api itu benar-benar padam atau tidak menyala lagi gitu. Nah, lalu apa yang menjadi penyebab kebakaran ini? Kita ke grafis berikutnya. Jadi untuk mengungkap penyebab kebakaran, tim Pusat Laboratorium Forensik atau Puslap Polri ini dikerahkan untuk melakukan penyelidikan. Nah, hingga saat ini penyelidikan pun masih berlangsung, pemirsa. Belum ada hasil yang disampaikan secara resmi. Namun menurut BPBD Jakarta bahwa dugaan sementara penyebab kebakaran di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur dikarenakan korsleting listrik dari toko plastik. Nah, sebelumnya kebakaran di Pasar Induk Kramat Jati ini juga pernah terjadi di belakang los buah Kramat Jati. Kebakaran terjadi pada tahun 2024, pemirsa, disebabkan oleh korsleting listrik juga. Nah, artinya sejak tahun 2017 sudah ada 3 kali terbakar. Namun di Desember 2025 inilah yang paling besar. Nah, lalu mengapa kebakaran pasar kembali berulang? Kira-kira apa penyebabnya? Kami akan memaparkan data kondisi pasar di Jakarta yang sebagian diantaranya ini memang dalam kondisi tidak layak atau rawan kebanjiran hingga kebakaran. Kita ke grafis ini, pemirsa, bahwa kebakaran los buah di Pasar Induk Kramat Jati ini mengingatkan kembali pada peristiwa serupa, yaitu terbakarnya Pasar Taman Puring di Jakarta Selatan pada 28 Juli 2025. Nah, pasar berulang kali terbakar karena kombinasi faktor struktural dan juga manajerial. Jadi Pasar Taman Puring misalnya, pemirsa, dinilai itu kondisinya sudah tua, jalurnya juga sempit, kiosnya rapat, dan kabel listrik itu semraut di sana. Sehingga sistem proteksi kebakaran seperti alarm, kemudian apar, dan jalur evakuasi itu juga minim atau tidak berfungsi sama sekali. Nah, pengawasan teknis dari pemerintah juga jarang dilakukan secara rutin, sehingga tidak heran lebih dari sepertiga pasar di Jakarta dikeluhkan karena sudah tidak layak. Nah, di data grafis berikut ini, pemirsa, bahwa data Perumda Pasar Jaya per September 2025 melaporkan bahwa ada 80 pasar ini dalam kondisi baik, tetapi 30 ini dalam keadaan yang cukup baik, kemudian 34 pasar dalam keadaan rusak dan 9 dalam pembangunan. Nah, sementara versi Pusat Koperasi Pedagang Pasar atau Puskopas Jakarta ini ada sedikit perbedaan, pemirsa. Jadi ada 60 pasar dalam kondisi yang tidak layak, kemudian ada di kondisi yang tidak layak ini, di mana pasar-pasar itu kumuh, kemudian juga becek, bocor, rawan kebanjiran hingga rawan kebakaran. Nah, Puskopas Jakarta ini juga mencatat ada 146 pasar yang masih aktif beroperasi dan 7 pasar yang dialih fungsikan. Nah, jumlah pedagang itu mencapai 110.480 orang dan 42% pedagang ataupun lapak dan kios itu sudah tutup atau tidak aktif. Nah, pemirsa, dari kejadian ini semoga
Tentunya ada perbaikan dan perhatian serius terhadap pasar dengan kategori yang tidak layak, khususnya soal sistem proteksi kebakaran seperti alarm, kemudian juga apar dan jalur evakuasi yang harus ditingkatkan dan pastikan berfungsi dengan baik. Serta tidak lupa juga tentunya bahwa pengawasan teknis dari pemerintah itu harus rutin untuk dilakukan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.